Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 ya, yang diasuh oleh Abang Muslimin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Hajj nomor 25 dan surat Al-Hajj ayat nomor 30. Maka pada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an nil akifu fihi wal badi wa man yurid fihi bil hadin bidulmin nudikhu min adabin alim. Dalika wa man yu'addin hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa ukhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zuri. Sadaqallahul adzim. Ini kurang baunya ya. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang telah membacakan dua ayat pada surat Al-Hajj itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya jelaskan dua surat, dua ayat yang telah dibacakan oleh saudara Hafid. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal badi wa man yurid fihi bi ilhadi bidulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ya, saya ikhrafi dulu ayat Al-Hajj ayat nomor 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi. Ya. Inna ini takkid, alladzina sebagai isim daripada inna, wa yasudduna an sabilillahi. Wow di sini atau kepada kafaru. Padahal hukum daripada atop itu bila fi'il madi diatofkan harus kepada fi'il madi. Sedangkan ini yasudduna fi'il mudhari. Apakah boleh? Diperbolehkan di dalam ayat surat Muhammad ayat 34. Itu enggak saya tulis di situ, cuma saya tulis di tulisan saya di kertas ini. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi
summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Nah, itu yang membolehkan fi'il mudhari diatofkan pada fi'il mati. Ini termaktub di dalam surat Muhammad 34. Ya. Sebetulnya nggak boleh fi'il mudhari diatofkan pada fi'il mati. Harus sama, fi'il mati juga fi'il mati. Nah, gitu. Maka diperkuat oleh di dalam tafsir Fathul Qadir, yaitu bersamaan dengan surat Muhammad ayat nomor 34. Di sini tidak saya tulis. Ya. Mereka itu ya menghalang-halangi jalan pada Allah dan Masjid Haram, ya Masjidil Haram, yaitu Mekah di sana. Baitullah. Alladzi ja'alnahu, yang mana ya kami jadikan ya, ini maf'ul bil awal kembali ke itu masjid itu untuk manusia semuanya. Akifu ini akifu ini orang yang bermukim di Mekah sekitar Masjidil Haram itu ya. Wal badi, dan orang yang bermukim di luar daripada Masjidil Haram, yaitu di padang pasir. Nah ini awas ini. Wal badi ini yang bikin saya jelaskan tentang bacaan wal badi ini. Nah, waman yurid fihi bi ilhadi bidulmin. Man di sini syarat, wawunya ini litartibi. Syaratnya apa? Anak fi'il mudhari majzum itu. Yurid, siapa yang menginginkan ya di dalam daerah Mekah itu ya, bi ilhadi bidulmin, dengan suatu kejahatan, dengan kezaliman ya. Yuridu, lah inilah jawab daripada syarat yurid itu ya. Kami rasakan, nah, kami timpakan boleh ya, min adzabin alim ya, jadi azab yang paling pedih. Jadi siapa saja yang melakukan suatu kejahatan dengan kezaliman, yaitu salah satunya itu yaitu syirik ya, di daerah Masjidil Haram itu ya, sekali-kali, terutama pada waktu kita ini akan melakukan suatu ibadah haji. Jadi jangan sekali-kali melakukan suatu kejahatan dengan kezaliman ya, terutama itu melakukan dalam hati dia itu akan berbuat begini ya, yang dilarang oleh Allah, itu akan ditimpakan oleh itu azab yang paling pedih ya itu. Nah, sekarang saya jelaskan masalah wal badi. Nah, itu ya, dari ayat ini yang kami jadikannya ini daerah sekitar Masjidil Haram itu ya, untuk manusia itu sama ya, orang yang berdiam, yang berdomisili di situ, yang menempati daerah sekitar Masjidil Haram itu ya, dan orang-orang yang berdiam di padang pasir yang mau melakukan suatu ibadah haji di situ ya, sekitarnya lah di padang pasir. Nah ini di dalam murotal ya, bacaan murotal itu dibaca walbat. Ini salah. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Wa may salah kaprah gitu. Dia orang enggak ngerti. Ya.
harusnya dibaca wal badi. Ini pendapat daripada Ibnu Katsir. Sampai lihat di Ibnu Katsir nanti kalau punya tafsir Ibnu Katsir ya mengenai surat Al-Hajj 25 itu ditulis bil badi, iyanya ini timbul. Nah, aslinya itu ini badi ini bermakna ya suatu tempat daerah ya di padang pasir. Ini tulisannya itu wal ba'a. Nah ini al badiyatu. Nah, ini nama suatu tempat di padang pasir. Jadi di murotal itu dibaca wal bad. Ini salah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan harus ditulis fil badi, wasol atau wakof, atau sambung atau berhenti. Jadi berhentinya itu harus dibaca ini, dalnya ini, asro itu. Dan Abu Amr mengatakan wakofnya itu boleh, ya, ditulis wal badi, ya, wasolnya dibuang. Nah ini kalau di Abu Amr itu mengatakan wasolnya ini dibuang, yaknya di sini dibuang, harfur yaknya ini dibuang, ya. Tapi baca harus dibaca, dalnya ini dibaca, huruf dal itu harus dibaca bila sampean itu wakof. Ya. Sedangkan kok Nafi ya, mengatakan wasol dan wakof maktub semuanya. Nah, pada tulisan Al-Quran itu di mushaf Al-Quran Utsmani ini ditulis wal badi, berarti ini qiraatun Nafi ya. Jadi wasol dan wakof maktub, jadi dibuang huruf yaknya itu. Jadi kalau sampai di murotal ya, murotal ini entah siapa yang baca itu, entah syekh, entah habaib, saya tidak ngerti. Saya dengarkan di murotal itu masalah surat Al-Hajj ini, dia pasti membaca wal bad, dalnya ini sukun. Ini salah, tidak ada rujukan bacaan siapa itu kecuali bacaan syekh yang ada di murotal itu. Sedangkan kalau menurut Ibnu Katsir harus ditulis itu ya bil badi, yaknya timbul, wasol atau wakof harus ditulis itu. Abu Umar mengatakan wakof itu ditulis pada waktu-waktu, sedangkan wasol nah ini ditulis, di yaknya dihilangkan. Sedangkan Quran Nafi wasol dan wakof itu dibuang huruf yaknya. Nah, gitu. Jadi kalau di murotal itu bacaannya dalnya itu wakof, disukun, padahal ada huruf jim di atasnya ayat tersebut. Jadi itu bacaan siapa? Kecuali berarti bacaannya orang-orang yang membaca di murotal itu. Entah siapa itu namanya saya tidak ngerti. Cuma saya mendengarkan pada waktu membaca ayat ini di murotal itu ditulis, dibaca wal bad. Ini salah, rujukannya kemana itu? Sedangkan Ibnu Katsir ini ulama besar ini, tidak main-main. Ya Abu Amr ini soal ulama ahli qiraah, ahli tajwid, ahli nahwu. Ya Nafi, apalagi Nafi ini. Ya, itu. Jadi jangan main-main itu membaca sesuatu ayat itu. Harus tahu rujukan siapa, bacaannya siapa ini. Saya kalau baca ini harus diberitahu pada umat itu biar tidak keliru yang mendengarkan itu. Ya, saya cukupkan sekian masalah ayat surat Al-Hajj ayat nomor 25. Sekarang saya jelaskan surat Al-Hajj ayat nomor 30. Saya baca lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum wajtanibul rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Boleh zaman baca wajtanibu qaulaz zuri, lebih sore lebih bagus gitu. Ya, saya artikan zalika isim isyarah. Ini kalau di i'rabi ya, ini kedudukannya zalika ini sebagai mubtada yang khobarnya mahdhuf. Nah, jadi zalika ini sebagai mubtada, khobarnya hilang. Kalau dijadikan zalika ini sebagai khobar mubtada mahdhuf, yaitu ada tulisan wal amru zalika, urusan itu. Waman yu'azzim hurmatillahi, wau ini litartibi, tidak ada sangkut paut daripada zalika itu. Nah, makanya itu wau ini dikatakan litartibi. Selanjutnya ayat itu, man ini sudah saya sering utarakan, man sartia. Kalau man sartia harus ada jawab bila bergandeng tidak ada fiil yang dijazmkan dia. Waman yu'adzim, nah ini kan satu, fiil mudhari jazm ini cuma satu, berarti harus ada jawab dia. Nah ini fa ini saya artikan, siapa yang mengagungkan, yang yang mengagungkan, yang hurmatillahi, hukum-hukum Allah ya, bahwa khairul lahu inda rabbi, maka dia yang mengagungkan. Bahwa man, kembali ke man itu khairul lahu inda rabbi. Maaf ini tidak ada titik ya, khairul lahu inda rabbi, itu sebaik-baik baginya. Jadi yang menghormati, yang melakukan suatu amalan hukum-hukum Allah itu lebih baik di sisi Allah. Wa ukhilat lakumul an'amu. Awas ini, ukhillah ini fi'il mati majhul. Tak ini tak taknis, tidak ada artinya. Lihat, boleh sampai baca ukhillah lakum tanpa tak, ini boleh, tidak apa-apa ya, karena ada al-an'amu itu. Ukhillah karena ini tulisannya di mushaf Utsmani Al-Quran itu ditulis, jadi harus dibaca ukhillat lakumul an'amu. Di al-anmu ini binatang ternak itu sebagai naibul fa'ilnya, pengganti daripada fa'ilnya itu. Jadi ukhillat, binatang ternak dihalalkan untuk kamu sekalian. Nah itu, illa kecuali, nah ini mayutlah apa-apa ya dibacakan atas kamu, jadi penjelasan lah. Wajtanibu rijsa minal awsani, maka tinggalkanlah, jauhkanlah semua kotoran-kotoran minal awsani, jadi penyembahan dari berhala itu. Jadi menyekutukan Allah itu tinggalkan, itu merupakan suatu kotoran. Gitu. Ausan ini aslinya itu kotoran, arti ya, yang menempel. Lirijah ini sinonim daripada kotoran itu. Wajtanibu qaulaz zur, jauhilah, satu lagi itu ucapan dusta. Jadi kita harus satu menghindari suatu
penyembahan kepada selain Allah. Ya, itu merupakan suatu kotoran iman itu dalam hati. Nah, kotoran. Jadi orang musyrik itu dikatakan rijsun min amali syaiton. Iya, suatu amalan ya kotor. Jadi setan itu jadi ausan ini. Jadi kalau kita ini menyekutukan Allah termasuk mengotori hati kita, jiwa kita. Menyekutukan apapun juga, apa itu yang dikatakan kalau ada sesuatu hal harus ya pegangan seperti ini itu kotor termasuk itu ya kita bekerja harus punya pegangan ya kan. Kalau pegangannya skill itu ya bukan harus baca ini itu ini nanti dijasa minal ausan ya. Satu kotoran dalam iman kita. Tawakal saja kita melakukan suatu pekerjaan atau dia tawakal asalkan kita ini sudah punya skill betul-betul ya gak usah nih tawakal saja mau serahkan pada Allah apa yang akan kita dapatkan daripada kita punya pekerjaan ini. Wajadanibu qaula dzurlah, ini yang paling banyak orang ini. Jauhilah ucapan dusta, berdusta lah katanya. Makanya itu kita minta sama Allah semua yang ngomongnya mudah-mudahan dijauhkan dari ucapan qaula dzur, ucapan yang bohong, yang bersifat pembohong. Kalau jiwa orangnya itu pembohong betul lah itu. Ya seperti itu mengatakan Allah itu punya anak, itu kan ucapan yang bohong itu. Nah, ya. Tuhan ini, Tuhan itu ucapan itu suatu dusta, ucapan yang bohong. Orangnya itu mengatakan seperti itu. Padahal ya orang itu tidak takut sama Allah karena mengatakan ini kebohongan. Ya, padahal orang itu takut pada yang dibohongi maksudnya itu dengan ucapan itu. Ini ada hadis yang disebutkan di Shahihaini, dua kitab Sahih yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Selain daripada keduanya itu banyak hadis yang sama dengan itu yang tidak ditulis, yang ditulis oleh selain daripada Al-Bukhari dan Muslim. Saya bacakan. Waqad sabata fi sahihaini wa ghairuhuma min hadisin Abi Bakrah. Ini salah satu perawi hadis itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, bersabdalah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah ini huruf tanbih ya. Awas ya. Ini huruf tanbih. Peringatan lah. Allah ini tanbih. Tanbihun. Ya, Allah ini huruf tanbih. Ketahuilah. Ingatlah, boleh sama itu peringatan, itu peringatan. Unabbi'ukum bi akbari kabairi salasan. Ini Rasulullah berkata begitu. Aku akan jelaskan, aku akan beritahukan kepada kamu sekalian. Hamzah di sini sebagai fa'il, jadi Rasulullah naba'a berasal dari ini fi'il mudhari, naba'a yunabbi'u. Unabbi'ukum dengan wazan fa'ala ya. Unabbi'ukum bi akbari kabairi salasan. Tamyiz. Kalau ini maf'ul bi. Ini halun. Ini maf'ul bi-nya. Nah, ini tamyiz. Tamyizun ya. Jadi
ketahuilah, awas, Allah ini huruf tanbih. Aku akan memberitahukan kepada kamu sekalian tentang apa? Dosa besar. Tiga kali ya, tiga itu. Para sahabat itu berkata, kulna, kami mengatakan, lana, lah ini salah satu huruf jawab dia. Nah, huruf jawab kan sudah saya jelaskan kemarin tuh, huruf jawab itu ada 4, bala, ya, naam, ajal, ai. Tuh, salah satunya itu bala, ini huruf jawab. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, kola, dia kata, al isroku billahi, menyekutukan Allah, ya, wa ukukul walidaini, itu rokok, ada kedua orang tua ya, salah satu boleh, mama yang satu itu wafat, ibunya mama tinggal ayahnya, itu sama karena kedudukannya sama. Jadi jangan kita ini mendurhakai kedua orang tuanya ya. Jadi ini termasuk dosa besar, apalagi sekarang itu banyak pada ayahnya seperti temannya sendiri ya. Itu jangan, itu harus ada adab gitu namanya. Nah Duroko ini jadi perintahnya ayahnya mengatakan begini, kamu itu nyimpang ya, janganlah membuat sakit hati pada kedua orang tuamu. Karena apa? Ini as isroku bil, ini gandeng gitu. Setelah Allah pasti ini berarti menunjukkan dua kepentingan itu ya, pasti Allah dan kedua orang tua ini. Makanya itu ada doa Robbi firli waliwa lidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Nah itu salah satu doa itu. Jadi jangan lepas daripada doa, entah itu masih hidup orang tuamu atau wafat ya. Doa itu kapan? Oh terserah. Kalau bisa ya, setelah sholat fardu atau sholat sunnah tuh, atau setelah baca Al-Fatihah ya. Ini tuntunan doa itu, Al-Fatihah itu. Coba saya baca Alhamdulillah ya Rabbil alamin, ini memuji kekuasaan Allah itu. Ar-Rahmanir Rahim, iya, mengakui dia itu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan selanjutnya ya, jadi kalau baca Al-Fatihah itu yang tartil gitu loh, ayat-ayat, jangan disambung. Ar-Rahmanil aduh sampai ada karu-karuan. Itu ada lagi ini, ihdinas maliki yaumiddin. Ini nunnya disambung pada huruf ayat selanjutnya. Tuh Masya Allah. Ini jangan model-model, itu saya dengar sendiri itu. Karena yang baca itu seorang imam, tapi datangnya dari Arab sana itu. Mau saya tegur ya, enggak enak ini. Berarti orang enggak ngerti itu. Jadi baca Al-Fatihah itu yang tartil gitu. Mimaliki semua. Itu bodoh orang seperti itu. Saya berani mengatakan orang bodoh itu. Karena itu ajaran untuk berdoa kita. Kalau mau berdoa itu puji nama Allah dulu. Akui itu ke sifat-sifat Allah. Dan mengakui bahwa Allah itu memiliki semua alam. Kemudian kita ini mohon, tidak ada tuh hamba yang aku sembah ya, selain pada Allah. Itu ya, baru kita minta. Itu Al-Fatihah itu tuntunan kita mau berdoa gitu.
Nanti kalau mau berdoa, baca dulu Al-Fatihah. Ya, baru apa yang kamu minta. Muhammad tadi itu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah mengatakan seperti dua, ya, satu sirik, dua turoko, ada orang tua, ya. Makanya mutakaan dia tuh sambil sebelumnya itu pertelean itu sender, nah, sandar gitu loh, sandar pada khutbahnya itu. Dan Rasulullah kalau khutbah pegang teken, ya, makanya itu oleh orang-orang yang itu berkhutbah itu pakai teken, ya, itu kebiasaan Rasulullah itu pada waktu itu mungkin sudah berumur mungkin, ya, yaitu berkhutbah sambil memegang sandaran lah gitu, sandaran di congkat gitu. Dan kemudian itu setelah itu duduk dia, setelah mengatakan syirik, ya, dan berdoa kepada kedua orang tua itu, ya, dia lalu duduk dia duduk, dia tuh mengatakan lagi ala wakula duri, jangan wakulu duri, wakulu, dan ucapkanlah dan ingatlah, ya, ucapan yang dusta, ketahuilah. Jadi salah tiga yang dimaksud itu, ya, dosa besar itu, yaitu satu syirik, ya, menyekutukan Allah entah apapun juga, dan durhaka pada manusia, pada kedua orang tua, dan ucapan dusta, ya. Nah, ucapan dusta ini macam-macam, ya, menyaksi, persaksi, bohong, dusta, ya, itu palsu, nah, ini satu rangkaian ini ucapan bohong, ya, dusta, dan penyaksian palsu. Fama zala yukarriruha, maka ini mazalah, nah, ini temannya fi'il nakis, ya. Ini temannya kana, zala, mazala, dia selalu mengulang-ulang, nah, ini ucapan semua tiga itu, kata kulna, sehingga kami laitahu, ini apa, gerundel atau gitu, nah, dan diam. Hadis ini muttafaqun alaih, Al-Bukhari, nomor hadisnya 2654, sedangkan Muslim juz 1 nomor hadisnya 91. Jadi dosa yang paling besar itu, ya, ini syirik, ya, ya. Apa bentuknya apapun juga, atau kita bergantung pada suatu hal, ya, tidak kepada Allah, selain daripada Allah, itu termasuk syirik, ya. Dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini entah itu ibunya atau ayahnya yang wafat umpamanya, tinggal ibunya umpamanya gitu. Pada waktu ada ayahnya dia itu baik betul, tapi setelah ayahnya meninggal, ya, wafat lah taruh gitu, tinggal ibunya, dia kurang ajar, anak ini berani sama ibunya, ini sama tuh rokok ini, nanti ini termasuk dosa besar, ya. Tuh waktu berkata seperti itu, Rasulullah itu bersandar lah pada, nah, apa itu,
tekannya atau apapun. Maka setelah itu dia duduk, baru dia mengatakan, Allah ketahuilah qaulu, ini maaf, qaulu ucapkan itu ucapan yang bohong dan menyaksikan yang palsu, penyaksian ini sama, ini dua ini. Jadi sumbernya itu dari ucapan kebohongan itu, ya diulang-ulang dia tuh pada masuk qaulul zur asadu dan penyaksian yang tadi diulang-ulang sampai sahabat itu ya apa gerundel lah gitu sampai akhirnya diam. Jadi inilah yang saya maksud dengan dua ayat tersebut. Yang pertama ini mengenai bacaan, ya harus dibetulkan itu bacaan pada surat ayat nomor 25 Al-Had ayat nomor harus dibetulkan itu. Entah siapa yang baca Syekh atau Habaib atau siapapun juga. Warbat itu salah. Saya berani mengatakan itu salah karena ini dasarnya ini. Kalau sampean itu kurang yakin, ya kalau yang punya tafsir Fathul Qadir atau Ibnu Katsir, coba dibaca ini. Tuh, ya. Saya berani mengatakan seperti itu salah. Lalu ada huruf jim di ayat walbadi harus dibaca, ada jim. Ini boleh berhenti, maksudnya itu berhentinya dalnya ini harus dibaca, jangan diwakofkan. Walbad, ya Allah, itu salah kaprah, orang nggak ngerti orang baca seperti itu. Ya itu yang satu. Yang kedua mengenai ya itu jauhilah kotoran-kotoran penyembah-penyembah yang selain daripada Allah. Jadi termasuk syirik dia ini. Dan ucapan zur, ucapan bohong. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan saya punya pengajian ini mendapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.